Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Lifatahu, NIM 1905-9091, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang schedule anggaran. Di sini terdapat contoh soal tentang schedule penganggaran. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk kuartal ke depan adalah sebagai berikut, dengan catatan semua penjualan adalah kredit. Di dalam tabel anggaran penjualan unit pada kuartal tahun 2, yang pertama 40.000, yang kedua 60.000, yang ketiga 100.000, dan yang keempat 50.000. Pada kuartal tahun 3, yang pertama 70.000 dan yang kedua 80.000. B. Penjualan ditagih dengan pola berikut: 75% penjualan pada kuartal terakhirnya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan yang menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. E. Biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut: 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, menghitung anggaran penjualan. Anggaran penjualan didapat dari penjualan unit dikali harga jual per unit. Pada kuartal tahun 2, yang pertama 40.000 unit dikali $8, total penjualan $320.000. Yang kedua 60.000 unit dikali $8, total penjualan $480.000. Yang ketiga 100.000 unit dikali $8, total penjualan $800.000. Yang keempat 50.000 unit dikali $8, total penjualan $400.000. Untuk tahunannya dengan total 250.000 unit dikali $8, total penjualan sebesar $2 juta. Selanjutnya, menghitung schedule perkiraan penerimaan kas. Pada kuartal pertama, piutang usaha memiliki saldo awal sebesar $65.000 dan penjualan kuartal pertama $320.000 dikali 75% hasilnya $240.000. Maka total penerimaan kas kuartal pertama sebesar $305.000. Kuartal kedua, penjualan kuartal pertama $320.000 dikali 25% hasilnya $80.000. Dan penjualan kuartal kedua $480.000 dikali 75% hasilnya $360.000. Maka total penerimaan kas pada kuartal kedua sebesar $440.000. Kuartal ketiga, penjualan kuartal kedua $480.000 dikali 25%, maka hasilnya $120.000. Dan penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 75%, hasilnya $600.000.
maka total penerimaan kas pada kuartal ketiga sebesar $720.000. Pada kuartal keempat, penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 25% hasilnya $200.000. Penjualan kuartal keempat $400.000 dikali 75% hasilnya $300.000. Maka total penerimaan pada kuartal keempat sebesar $500.000. Untuk tahunannya, piutang usaha memiliki saldo $65.000. Penjualan kuartal pertama $320.000, penjualan kuartal kedua $480.000, penjualan kuartal ketiga $800.000, dan penjualan kuartal keempat $300.000. Maka total penerimaan kas tahunnya sebesar $1.965.000. Yang kedua, menghitung anggaran produksi. Anggaran produksi ini didapat dengan cara anggaran penjualan unit ditambah persediaan barang jadi yang diinginkan dapatlah total kebutuhan. Lalu dikurangi persediaan barang jadi, maka kita akan mendapatkan produksi yang dibutuhkan. Pada kuartal tahun 2, yang pertama, anggaran penjualan 40.000 unit ditambah persediaan barang jadi 18.000, maka total kebutuhan sebesar 58.000. Lalu dikurangi persediaan barang jadi 12.000 dan produksi yang dibutuhkan yaitu 46.000. Yang kedua, anggaran penjualan 60.000 unit ditambah persediaan barang jadi yang diinginkan 30.000, maka total kebutuhan 90.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi 18.000, maka produksi yang dibutuhkan yaitu 72.000. Yang ketiga, anggaran penjualan 100.000 unit ditambah persediaan barang jadi yang diinginkan 15.000, maka total kebutuhan ialah 115.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi 30.000, maka produksi yang dibutuhkan 85.000. Yang keempat, anggaran penjualan 50.000 ditambah persediaan barang jadi yang diinginkan 21.000, maka total kebutuhan 71.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi 15.000, maka produksi yang dibutuhkan 56.000. Untuk tahunannya, dengan total anggaran penjualan 250.000 unit ditambah persediaan barang jadi yang diinginkan 21.000, maka total kebutuhan 271.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi 12.000, maka produksi yang dibutuhkan 259.000. Begitu juga dengan kuartal tahun ketiga, dengan total produksi yang dibutuhkan 73.000. Yang ketiga, menghitung bahan baku yang perlu dibeli. Langsung saja ke cara menghitungnya. Pada kuartal tahun 2, yang pertama, produksi yang diperlukan 46.000 unit dikali bahan baku yang diperlukan per unit yaitu 5, dapatlah kebutuhan produksi sebesar 230.000 ditambah persediaan awal bahan baku 36.000, maka total kebutuhan 266.000. Lalu dikurangi persediaan awal bahan baku 23.000 sehingga mendapatkan bahan baku yang akan dibeli 243.000. Lalu dikalikan dengan biaya bahan mentah per pon $0,8, maka biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar $194.400. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan tahunan. Sehingga yang kedua, biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu $293.200. Yang ketiga, biaya bahan baku mentah yang akan dibeli $328.400. Dan yang keempat, biaya bahan mentah yang akan dibeli $230.800. Untuk tahunan, biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu sebesar $1.046.800. Lanjut yang terakhir, menghitung perkiraan pengeluaran kas. Pada kuartal tahun 2, yang pertama, utang usaha memiliki saldo awal sebesar $81.500. Kemudian, pembelian kuartal pertama $194.400 dikali 60% hasilnya $116.640. Maka total pengeluaran kas yang pertama $198.140. Yang kedua, pembelian kuartal pertama $194.400 dikali 40% hasilnya $77.760.
Pembelian kuartal 2 $293.200 dikali 60%, hasilnya $175.920. Maka total pengeluaran kas yang kedua yaitu $253.680. Yang ketiga, pembelian kuartal kedua $293.200 dikali 40%, hasilnya $117.280. Pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali 60%, hasilnya $197.40. Maka total pengeluaran kas yang ketiga sebesar $314.320. Yang keempat, pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali 40%, hasilnya $131.360. Pembelian kuartal keempat $230.800 dikali 60%, hasilnya $138.480. Maka total pengeluaran kas yang keempat sebesar $269.840. Untuk tahunannya, utang usaha memiliki saldo awal sebesar $81.500. Pembelian kuartal pertama $194.400. Pembelian kuartal kedua $293.200. Pembelian kuartal ketiga $328.400. Pembelian kuartal keempat $138.480. Maka total pengeluaran kas sebesar $1.035.980. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang schedule penganggaran. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf.